masih berjalan-jalan di Singapura mencari arti hidup. Nah, jadi salah satu arti hidup yang sangat penting itu adalah bagaimana caranya supaya kita terhindar dari investasi bodong. Ini bukunya keren banget, case study-nya juga bisa dipraktekin, sederhana banget, terus semuanya nolong banget deh untuk yang mau mulai marketing dan branding. Di buku 69 strategi marketing dan branding ini, kamu akan belajar ide-ide dan juga jurus jualan untuk melipat gandakan omset dan profit bisnis. Ilmu yang dijelaskan dalam buku ini tuh sangat sederhana, mudah dimengerti, tapi sangat efektif dan mudah untuk dipraktekkan di usaha kita sendiri. So, tunggu apa lagi? Jangan sampai kompetitor kamu yang dapat buku ini duluan. Yuk order sekarang! Jadi gini, ada dua macam investasi dari sisi resiko ya. Yang pertama adalah resiko yang datang dari market. Contoh dari market gini. Kita misalnya teman mau buka restoran ya. Teman mau buka restoran perlu duit 1 miliar misalnya. Contoh ya. Ya udah, kita modalin deh 1 miliar. Nah, si teman ini kemudian dia buka restorannya, dia sewa toko, beli peralatan, renov, rekrut pegawai, beli peralatan masak, beli bahan. Lalu kemudian ternyata setelah jalan, ternyata somehow restorannya sepi, nggak ada yang datang gitu, lalu kemudian uangnya habis sehingga ya udah bisnisnya tutup, bangkrut lah, fail gitu ya. Nah, itu artinya ya resiko buy market gitu. Dan resiko buy market artinya ya udah memang bisnisnya ada, dijalankan dan ya nggak berhasil seperti itu. Nah, itu resiko yang pertama. Yang kedua itu adalah bisnis yang resikonya atau investasi yang resikonya memang udah disetting dari awal, itu akan loss. Contoh paling gampang deh. Ada teman bawa proposal ke kita, bilang mau buka restoran, kita kasih duit 1 miliar nih, kan proposalnya modalnya 1 miliar. Kasih dong 1 miliar. Ternyata apa yang terjadi? Duitnya di store, orangnya hilang. Nah, ditanya di mana sewa bangunannya, mana restorannya, bangunannya nggak ada. Mana nota buat beli alat masaknya nggak ada. Renovasi restorannya mana nih, kontraktornya nggak ada gitu ya, beli perabotan segala macam nggak ada, artinya uang 1 miliarnya hilang karena dibawa kabur. Nah, itu namanya investasi bodong. Nah sekarang yang saya ingin share kepada Anda adalah bagaimana caranya supaya kita terhindar dari investasi yang kedua. Karena kalau investasi yang tipe pertama ya resiko market ya, kita mendingan lebih ke apa ya sebenarnya. Kalau resiko yang pertama tuh sebenarnya lebih gampang, karena gini, gampang misalnya kita tinggal analisa misalnya nih visibility study, kita lihat dia strategi jualannya gimana, plannya seperti apa, buat kita masuk akal, hajar gitu. Nah, yang kedua, jujur nih buat saya pribadi nih, kalau investasi yang kedua, investasi yang memang udah disetting buat fail, itu menurut saya itu lebih susah untuk kita ketahui, untuk kita hindari. Dalam arti gini, kalau saya pribadi sebenarnya udah ada caranya lah untuk menghindari yang seperti ini. Yaitu gimana? Kalau saya pribadi, saya ikut kecil. Saya akan jelaskan maksudnya apa. Ada satu orang yang memperkenalkan saya dengan sebuah peluang investasi ini. Nah, di investasi itu dia bilang, wah ini dapat naruh uang berapa gitu, saya lupa deh. Ini udah agak lama ya. Taruh uangnya bisa dari $100, 1 juta waktu itu. Dan kemudian setiap hari kita akan dapat 1% atau akan dapat sekitar $1 ya per hari, fix pasti nih. Saya tanya, ini dapat profitnya dari mana? Kok bisa dia bayar 1% per hari? Ini kan gede banget gitu. Nah, kata orang yang ngeprospek saya, dia bilang, oh ya ini akan ditradingkan nih, dibelikan saham, akan dibelikan bisnis, ini akan ditaruh di perkebunan, pertanian segala macam, akan taruh di tambang. Nah, ini kalau kita taruh uang di tambang, ini uangnya gede banget nih hasilnya. Nah, ini 1% sehari itu buat perusahaan tuh kecil, jadi dia maulah share segitu. Saya pada waktu itu belum ngerti, bener-bener nggak ngerti bahwa yang namanya fixed rate, fixed profit 1% sehari itu adalah satu yang nearly impossible ya. Dulu saya belum ngerti, jadi ya udah. Karena saya tergiur gitu ya dengan hitung-hitungannya, saya cobalah $100. Bener nih ternyata. 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 1 bulan, 2 bulan ngalir tuh uang $1. Terus habis itu saya mikir dong, aduh
Kalau $1 nggak berasa nih. Ada paket lebih gede nggak? Oh ada, $1.000 bisa nih, $1.000, 10 juta. Udah, tambah dong 10 juta. Sorry, tambah dong 900, jadi total 10 juta kan. Dari total 1.000 nih. Ya bener, 1-2 bulan ngalir tuh uang, $10 sehari. Lumayan lah, 100.000 sehari. Dulu belum apa namanya, masih belum kuliah S2 ya, baru tamat kuliah S1, dapat 100.000 sehari, 3 juta sebulan, oke lah, not bad lah gitu ya. Buat tambah-tambah oke lah. Nah terus kemudian sekian bulan berikutnya saya kan ada tuh di grup WA-nya komunitas itu, udah mulai tuh pada komplain kok ditariknya susah, website perusahaannya hilang. Nah udah mulai tuh. Nah buat saya kan oh my god oh my god gitu, wah hilang nih 10 juta nih, dan ternyata bener akhirnya hilang perusahaannya. Nah semenjak saat itu saya belajar, saya jadi semakin bijak. Dan sekarang nih kalau ada yang menjanjikan saya misalnya ayo ngajak investasi, fix nih dapat 1 hari 1%, wah ini udah bener nih, saya udah ikut 1 bulan bener ada, saya fix nggak mau ikut lagi. Sesimpel itu. Jadi kalau saya tanya gimana cara menghindari investasi bodong, caranya sebenarnya gampang. Kalau saya pribadi, cara paling gampang adalah ya nggak bisa, nggak ada yang namanya metode analisa buat kita menghindari investasi bodong. Kalau buat saya pribadi ya, itu lebih kepada pengalaman. Jujur buat saya lebih kepada pengalaman. Jadi kalau dulu udah pernah kena, ya udah sekarang nggak akan kena lagi. Nah untungnya bagi saya adalah saya kena kecil, sehingga saya tahu ini membuat saya lebih pintar. Makanya saya mengajarkan bahwa kita nggak usah takut fail, kita nggak usah takut gagal, nggak usah takut ketipu, nggak usah. Kalau ada peluang misalnya, karena gini, pilihannya gini, kalau Anda fail, Anda makin pinter. Kalau ternyata bener bisa berhasil itu investasi 1% sehari, kalau bener ya Anda akan jadi kaya raya, super kaya raya. Nah sekarang gini, kalau saya bilang semua investasi yang menghasilkan janji bombastis itu adalah bohong, berarti pertama kalau itu benar, kalau misalnya ternyata investasinya bener dan nggak bodong, ya berarti saya menghilangkan rezeki Anda dong. Saya nggak mau. Atau kalau ternyata si penyedia investasinya ternyata dia jujur, bener dan bener-bener bisa, berarti saya menghilangkan kesempatan dia buat dapet member dong. Saya nggak mau. Jadi kalau saya lebih baik, kalau saya pribadi lebih suka, kalau saya pribadi ya, saya lihat, saya analisa dengan kecerdasan saya sendiri. Kalau ternyata masuk akal menurut saya akan ikut. Tapi ikutnya kecil dulu, tes dulu, kecil dulu. Pelan-pelan ditambahin, pelan-pelan ya, jangan greedy. Greedy itu artinya baru ikut dikit, 1 hari 2 hari oke, seminggu bagus langsung hajar gede. Nggak usah greedy, dikit-dikit aja, pelan-pelan aja. Jadi kesimpulannya kalau saya pribadi, gimana cara menghindari investasi bodong? Anda hanya bisa menghindari sebatas kebijaksanaan dan pengalaman, dan sejauh Anda bisa menganalisa. Nah kalau sejauh Anda menganalisa ini oke, hajar. Tapi saran saya hajar kecil dulu. Semakin bombastis menurut Anda, semakin Anda coba kecil dulu. Nah setelah Anda tahu benar, Anda pelajari lebih lanjut lagi, bener-bener aman, baru deh Anda tambahin pelan-pelan, tambahin sedikit demi sedikit, nanti lama-lama jadi besar juga. Dan saran saya kalau Anda mau invest, jangan pakai uang panas, jangan pakai uang pinjaman, jangan pakai modal kerja, jangan pakai modal bisnis. Pakailah uang dingin yang kalaupun hilang Anda tidak akan merana gitu ya, tidak akan ngamuk-ngamuk, nggak akan jadi gembel lah ibaratnya. Jangan sampai Anda pakai modal kerja, jangan sampai Anda pakai modal bisnis, apalagi pinjem uang dari bank. Sangat tidak disarankan. Oke, mudah-mudahan bermanfaat nih apa yang saya share dalam video kali ini, dan mudah-mudahan tidak akan ada lagi, atau ya semakin sedikit lah orang-orang yang terkena investasi bodong, apalagi udah bodong, ketipu, uangnya hilang, habis itu jadi gelandangan. Mudah-mudahan nggak ada ya. Oke, terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di video berikutnya.